Kita akan masuk lebih dalam teman-teman sekalian, merenungi beberapa dalil-dalil, hadis-hadis mulia dari Nabi SAW tentang apa sih yang didapatkan bagi para penuntut ilmu. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Allah mudahkan Anda untuk belajar agama, apakah seperti anak-anak santri kita di sini melalui pesantren, atau teman-teman yang sudah dewasa mungkin, kemudian mereka punya kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu, atau mungkin mendengarkan dari medsos sekarang, online, maka berarti Allah menginginkan kebaikan buat Anda. Kalau ada kesempatan untuk mendengarkan qala Allah, qala Rasul, alaihi salatu wassalam, berarti Allah menginginkan kebaikan buat Anda. Allah pencipta langit dan bumi ini menginginkan agar Anda mengetahui apa yang sedang Allah inginkan, perintahkan dan larang. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dan hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufakkihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan membuat dia memahami agama ini. Jadi kalau ada yang bisa mendengarkan ilmu, maka berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Apakah ilmu itu belum diketahui sebelumnya kemudian dia belajar, atau misalnya Anda duduk di majelis ilmu seperti ini, Anda sudah tahu tapi Anda mengejar keutamaannya. Karena ilmu itu makin diulang-ulangin makin bermanfaat. Dan orang belajar ilmu agama ini teman-teman tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu akan menjagamu sementara harta kau sibuk menjaganya. Ilmu ini kalau kita pelajari dan makin dalam kita kuasai ilmu agama, maka kita makin terkontrol. Kalau bahasa saya, ilmu agama ini seperti bodyguard buat kita. Makin banyak kita ketahui, maka makin menjaga kita. Setiap mau makan, mau minum, mau berinteraksi, mau berbuat apa saja, maka ilmu agama akan mengingatkan, itu boleh atau itu tidak boleh. Kita terpandu. Dan tidak ada batas dalam belajar. Andai saja kita belajar satu kali di majelis ilmu, kepala kita menjadi lebih besar 2 kali lipat. 3 kali kita belajar maka 3 kali lipat. Mungkin sulit orang untuk belajar. Kita belajar dari mulai kita bisa mengucapkan kata-kata di umur 3 tahun, 4 tahun diajarkan orang tua kita, sampai kita meninggal pun, maka tidak akan pernah mengganggu memori di otak kita. Bisa menampung berapa banyak pun kita belajar. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menggambarkan kepada kita, kalau ilmu itu harus dengan belajar. Tidak mungkin tiba-tiba orang lahir sudah tahu. Berarti butuh untuk menuntut ilmu. Itulah mungkin salah satu alasan kenapa pesantren-pesantren banyak dibuat seperti pesantren ini. Begitu juga sekolah-sekolah ya, dibudayakan supaya memang orang terbiasa dan mudah untuk belajar. Karena kata baginda Nabi SAW, ya ayuhan nas innamal ilmu bitta'allum. Hai sekalian manusia, ketahuilah ilmu itu harus dengan belajar. Dan belajar ini harus butuh serius. Butuh niat yang ikhlas, butuh waktu untuk dilowongkan. Kalau teman-teman hanya mengandalkan setiap Jumat dengarin khutbah 20 menit, 25 menit, lalu Anda anggap Anda sudah belajar, ini keliru. Setiap hari aja kita belajar, belum tentu cukup. Apalagi cuma sekedar dengarkan khutbah Jumat. Apalagi kalau hanya sekedar kapan ada waktu. Memang harus dilowongkan, kita harus merasa kita butuh dengan ilmu ini. Kata para ulama, butuhnya seorang muslim terhadap ilmu agama ini lebih dia butuhkan daripada makanan pada saat dia lapar, minuman pada saat dia haus, tempat tidur pada saat dia mengantuk, bahkan obat dokter pada saat dia sakit. Karena ilmu agama akan memandu dia, makanan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, minuman mana yang boleh, mana yang tidak boleh, pergaulan yang mana boleh, mana tidak boleh, obat mana yang boleh, obat mana yang tidak boleh. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada dia. Lalu kata Nabi SAW, wal fikhu bit tafakkuh. Dan untuk lebih mendalami agama lagi, harus dengan mendalaminya. Kalau ada orang hanya sekedar datang majelis ilmu untuk dia sendiri, untuk dia dengar, menuntut ilmu. Tapi kalau ada orang sengaja kayak gini masuk di pesantren,
sengaja duduk di halaqah-halaqah pengajian, membawa kitab, membawa catatan, dia coba perdalam, itu namanya tafaqquh. Dan ini lebih tinggi, lebih dalam lagi. Dengan harapan nanti dia bisa memahami dan kemudian mengamalkan isinya. Lalu kata Nabi SAW, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Dan siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan buat dia memahami agama ini dengan dalam. Jadi bukan hanya sekedar dengar sepintas saja. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan ketahuilah, orang-orang yang tunduk dan mengenal Tuhannya Allah hanyalah para ulama. Dan tidak mungkin kita sampai pada tingkat ulama kecuali kita belajar terus. Orang yang melakukan atau menghadiri majelis ilmunya punya keutamaan yang besar sekali. Bahkan di atas daripada ahli ibadah. Ada orang suka ibadah tapi tidak punya ilmu. Dan ini mulia di sisi Allah kalau ibadah yang dikerjakan benar. Tapi kalau ada seorang alim, kemudian dia beribadah, maka itu lebih mulia. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dengan hadis atau dari hadis yang sahih riwayat At-Tabarani dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada ibadah. Dan di dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW sampaikan sebuah hadis. Ya, kalau setiap kali saya ulangi hadis ini, maka saya kadang-kadang ternyuh melihat bagaimana Nabi SAW sampaikan kedudukan ini sangat tinggi sekali. Yaitu sabda Nabi SAW dengan sanad hasan di ghairihi, disebutkan oleh Al-Mundri dalam kitab beliau, dan saya lagi baca dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan." Disebutkan di sisi Nabi SAW tentang dua orang. Ahaduhuma abid wal akharu alim. Salah satunya ahli ibadah, yang satunya adalah seorang yang alim, punya ilmu agama. Faqala alaihi afdalus salatu wassalam. Maka Nabi SAW bersabda, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Kalimat ini harusnya menggetarkan hati kita, teman-teman. Ini luar biasa maknanya. Kata Nabi SAW, ketahuilah keutamaan orang yang alim karena belajar agama itu dibandingkan abid, orang suka ibadah tapi tidak punya ilmu agama, seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi bukan kata Nabi SAW orang yang terbaik di antara kalian dengan orang yang terendah di antara kalian, atau orang yang paling faham agama dengan orang yang tidak faham agama. Nabi mengatakan kafadli, seperti perbedaan antara aku ala adnakum dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Begitu luar biasa maknanya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradhin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan bumi. Allah lebih tahu siapa saja mereka. Hatta namlata fi juhriha, sampai semut-semut yang ada dalam lubang mereka. Wa hatta al-huta, sampai ikan yang ada di lautan. La yusalluna ala muallimin nasil khair, akan mengucapkan atau bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kalau Allah memberikan dia rahmatnya, memenuhi kebutuhannya, memaafkan kesalahannya, meninggikan derajatnya. Kalau malaikat dan semua yang lain, penghuni langit dan bumi, sampai tadi semut dan ikan-ikan di laut, memohon kepada Allah agar diberikan rahmat kepada orang tersebut. Siapa dia? Muallimun nasil khair. Orang yang mengajarkan orang kebaikan. Dan kebaikan maksudnya adalah agama. Kita jadi tahu dari orang tersebut mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Hadits ini teman-teman luar biasa. Ya. Bagaimana seseorang harus merenungi hadits seperti ini agar dia faham sangat tinggi kedudukannya para penuntut ilmu. Seperti kedudukan Nabi SAW dibandingkan orang yang paling bodoh di antara kita. Di dalam hadis yang lain,
Nabi SAW menggambarkan bahwasanya orang yang dimudahkan untuk belajar ilmu agama ini, kayak misalnya Ananda atau anak-anak kita di sini yang sedang sekolah di pesantren, Allah gerakkan orang tuanya dan juga hati anak-anak ini mau belajar. Orang tuanya mau mengizinkan anaknya masuk pesantren. Kemudian juga anak-anak ini mau sekolah. Atau Anda yang tidak di pesantren di luar sana, di lembaga Anda adakan pengajian, Anda mau belajar agama, berarti Anda sudah memudahkan buat diri Anda sendiri menuju ke surga Allah. Karena masuk ke dalam surga harus dengan mengamalkan dan mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, dan hadits ini sahih diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Hibban, juga Al-Baihaqi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan menuntut ilmu agama ini, Allah mudahkan dia untuk itu, maka Allah akan mudahkan dia menuju ke surga. Karena dia akan sibukkan waktunya dengan ilmu yang sudah dia dapatkan. Makan, minum, tidur, semua dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya sesuai dengan agama. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Dan ketahuilah para malaikat menebahkan atau membuka sayapnya melindungi para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dilindungi oleh para malaikat. Wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan ketahuilah bahwasanya seorang alim itu akan dimohon ampunkan oleh seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Dan hadis ini memaknakan atau merincikan makna hadis yang sebelumnya tadi kita bacakan. Hatta al-hitanu fil ma', sampai ikan-ikan besar yang ada di lautan. Wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan perbedaan antara seorang alim dengan seorang abid. Suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Seperti perumpamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang lain. Anda lihat di langit bintang-bintang lain kecil. Walaupun dia lebih besar secara fisik. Tapi karena jaraknya jauh kelihatan seperti kecil cahayanya. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan ketahuilah supaya difahami baik-baik, kalau Anda sampai pada tingkat menjadi seorang alim, maka ulama pewaris para nabi. Nabi-nabi sudah meninggal, maka pewarisnya para ulama. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan ketahui para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Kita tahu Nabi SAW meninggal tidak meninggalkan harta. Wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Tapi para nabi mewariskan ilmu, dan siapa yang mengambil ilmu tersebut maka dia telah mendapatkan bagian terbaik dalam hidupnya. Di muka bumi ini teman-teman sekalian, jalan hanya dua, tidak ada jalan yang ketiga. Dan Anda harus tentukan jalan Anda itu. Satu jalan yang benar, penuh keberkahan dan keselamatan, dan satu jalan kecelakaan. Enggak ada jalan yang ketiga. Jalan yang benar, jalannya Allah, Sang Pencipta, yang kita selalu ucapkan, La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa di langit dan di bumi kecuali Allah yang berhak disembah. Dan Allah menyampaikan apa yang dia inginkan. Juru bicaranya Allah adalah para nabi-nabi. Yang melanjutkan apa yang disampaikan para nabi setelah mereka meninggal, para ulama dan para da'i. Anda kalau ke jalan para da'i, para ulama, maka Anda dipandu ke jalan para nabi-nabi dan menuju ke jalan Allah, ujung-ujungnya surga. Ini jalan keselamatan. Jalan yang kedua jalan sesat. Tidak ada jalan yang ketiga, yaitu jalannya iblis. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Innahu aduun lakum fattakhidhu aduwa. Dia adalah musuh kalian, jadikan musuh yang nyata buat kalian. Iblis sudah kita tahu ceritanya dalam surah Al-Baqarah dan beberapa ayat-ayat lain, bagaimana dia pungkir untuk sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, bukan karena Nabi Adamnya, tapi karena Allah yang perintahkan. Seperti kita sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena ada perintah Allah menuju ke Ka'bah itu. Maka iblis ini punya juru bicara.
Siapa mereka? Dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Anda bergaul sama mereka, dipandu ke jalan iblis, ujungnya neraka. Tidak ada jalan yang ketiga. Dan saran kami teman-teman sekalian, kalau mau menjadi seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, jangan setengah-setengah. Banyak orang di negara kita ini masih warna-warni. Namanya nama muslim, tapi kita tidak temukan ada Islam dalam dirinya. Karena tidak menuntut ilmu. Dia tidak dalamin, sayang sekali. Bahkan sering kali kita temukan ada namanya Muhammad, istrinya namanya Aisyah, tapi tidak berhijab, jauh dari agama. Ya. Di rumahnya tidak ada tanda-tanda keislaman sama sekali. Bahkan tidak bisa kita bedakan antara dia sama orang-orang kafir. Sama saja. Padahal kita harus punya ciri khas sebagai orang beriman. Agama Islam ini agama yang benar teman-teman sekalian. Tidak ada keraguan dalamnya. Ini pintu keselamatan. Di dunia dan di akhirat. Maka tidak perlu ragu kita dalam menyampaikan dan mempelajari agama ini.